warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah Satyanugraha Nuwardana, mahasiswa Magister Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan kalibrasi jangka sorong. Kemudian, jangka sorong sendiri merupakan alat ukur presisi yang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang manufaktur, bidang rekayasa, maupun dalam bidang pendidikan. Kemudian, fungsi dari jangka sorong sendiri adalah untuk mengukur berbagai dimensi, baik itu panjang, ketebalan, maupun diameter dari benda kerja. Fungsi dari kalibrasi sendiri yaitu untuk memastikan keakuratan dari jangka sorong tersebut dalam melakukan pengukuran, kemudian menjamin konsistensi dari pengukuran sesuai standar yang telah ditentukan, sehingga benda kerja yang akan diukur akan sesuai dengan benda kerja yang diukur orang lain di lain tempat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm dengan merek Mitutoyo. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian-bagian jangka sorong. Untuk bagian-bagian jangka sorong sendiri, yang pertama yaitu rahang luar. Untuk rahang luar ini terdapat dua bagian, yaitu rahang luar yang tetap, kemudian rahang luar geser. Nah, untuk rahang luar yang tetap tuh ini, dan untuk yang geser yang sebelah sini, karena bisa digeser-geser. Nah, untuk rahang luar ini digunakan untuk pengukuran diameter luar atau ketebalan dari suatu benda kerja. Untuk penggunaannya seperti ini, contohnya seperti ini. Kita cekamkan benda kerja menggunakan jangka sorong ini. Nah, kita cekamkan seperti ini, maka kita dapat mengetahui ukuran yang terbaca melalui skala utama dan skala noniusnya. Ini untuk skala utamanya, ini untuk skala noniusnya. Kemudian bagian yang kedua setelah rahang luar adalah rahang dalam. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah rahang dalam. Rahang dalam ini merupakan dibagi menjadi dua bagian seperti tadi, rahang tetap, kemudian ada rahang geser. Nah, untuk rahang tetapnya yang sebelah sini, untuk rahang gesernya yang ini, karena ini bisa bergeser. Nah, untuk kegunaannya, rahang dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, juga ketebalan dari bagian dalam seperti ini. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini ditarik seperti ini. Kemudian berikut merupakan langkah-langkah pengkalibrasian jangka sorong. Namun sebelum masuk ke dalam langkah-langkah pengkalibrasian jangka sorong, saya akan menjelaskan untuk tujuan kalibrasi jangka sorong sendiri adalah untuk mengecek atau mengukur tingkat akurasi jangka sorong yang akan kita gunakan untuk mengukur benda kerja seperti yang ada di depan ini. Apabila kita mengukur benda kerja menggunakan jangka sorong terbaca, hasilnya ini, kita coba ya. Nah, di sini ada blok ini. Di sini untuk tebalnya terbaca 50 mm. Karena garis nolnya tepat pada 50. Nah, kemudian itu mungkin dengan menggunakan alat ukur jangka sorong lainnya bisa berbeda, di mana satu benda dengan dua jangka sorong didapatkan dua hasil yang berbeda. Oleh karena itu, kita mengukur benda yang sama, baik kita mengukur dengan satu jangka sorong atau dua jangka sorong, hasilnya diperoleh juga akan sama jika sudah terkalibrasi. Baik, saya akan memulai untuk mengkalibrasi jangka sorong. Untuk langkah pertama,
menentukan titik nol dari jangka sorong itu sendiri, yang pertama untuk melakukan pengukuran, misalkan untuk benda kerja ini ya, benda kerja ini kita ukur terlebih dahulu. Nah, benda kerja ini sudah diukur dan mendapatkan hasil 50 mm. Nah, setelah itu kita akan memepetkan rahang luar dan rahang dalam seperti ini, dan didapatkan bahwa skala angka 0 skala inci, angka 0 skala utama, dan angka 0 skala mili sejajar seperti ini, sehingga dapat dipastikan bahwa jangka sorong ini presisi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran menggunakan blok batang sinus. Kita akan mencoba melakukan pengukuran di angka 5 seperti ini ya. Kita ambil contoh blok batang sinus yang memiliki ketebalan 5 mm. Nah, di sini hasil yang tertera pada jangka sorong itu benar pada angka 5 atau tidak. Nah, ini yang dihasilkan kali ini adalah tepat di angka 5 ya ini teman-teman. Jadi pengukuran pertama ini yang kita lakukan ini presisi atau sukses. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran di angka 10. Nah, ini untuk blok batang sinus dengan ketebalan 10 mm. Nah, untuk pengukuran yang kedua 10 mm ini dapatkan hasil yang sama, yaitu 10 mm. Maka pengukuran kedua juga dinyatakan sukses atau presisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba angka 14 atau blok batang sinus yang memiliki ketebalan 14 mm. Nah, ini kita sudah mendapatkan angka tepat di angka 14 mm ya. Untuk hasilnya dapat yaitu 14 mm. Berarti percobaan ketiga ini berhasil atau presisi dan dinyatakan sukses. Nah, untuk langkah yang telah dijelaskan tadi, kita bisa melakukannya 3 hingga 5 kali. Pengujian apabila didapatkan hasil pengukuran yang sama, maka jangka sorong yang kita gunakan ini teruji presisi dan bisa kita gunakan untuk mengukur benda kerja yang kita gunakan. Cukup sekian penjelasan dari kalibrasi jangka sorong yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.